Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, di depan kita ini ada HP bangkai Android jadul. Nah, kali ini saya akan coba Lenovo ya. Karena ini HP sebetulnya sudah nggak worth it untuk digunakan, tapi setidaknya kita bisa mengenang ya HP Tempo dulu. Nah, ini saat saya coba cas itu nggak ada respon guys, sama sekali. Artinya HP ini almarhum ya. Oke, kita langsung bongkar saja ya. Ya, jadi untuk HP jadul, terutama HP Lenovo Lenovo ya, itu baterainya copotan seperti ini. Nah, ini bisa dicopot, dan ini saya perhatiin serinya Lenovo A859. Oke, kita di depan power supply ya, kita akan cek. Karena ini tipe HP-nya kan baterainya bisa dicopot, jadi ngeceknya dengan power supply. Sambungkan positif di positif, negatif di negatif ya, sesuaikan dengan kodenya. Lalu tekan tombol power dan lihat konsumsi arusnya. Saat saya tekan tombol power, dia bergerak tapi di bawah 0,1, lalu turun ya. Oke, kita sudah cek ya, ternyata dia kurang powernya. Nah, ini saya sertakan ya untuk spesifikasinya. Jadi ini tuh displaynya 5 inch, kameranya 8 megapiksel, RAM-nya hanya 1 GB, lalu dirilis tahun 2014 ya. Dan HP ini kok keterangannya masih 3G ya. Sekarang udah 5G, tapi tidak masalah ya. Oke, ini kita coba bongkar ya, lalu kita akan lakukan penyembuhan, apakah bisa. Nah, ini tombol powernya di bagian atas ya. Ini ada semacam fleksibel ya untuk switch on off nya. Oke, ini sudah terbuka dan kita akan coba pastiin ya kondisi mesin ya. Mesin saya lihat tidak ada tingkat korosi, mulus dan bersih ya. Padahal HP ini 2014, artinya sudah 10 tahun yang lalu, 11 ya. Ini 2025. Oke, kita cek baterai dulu ya, tegangannya 3 volt ya. Kita akan suntik dulu. Nah, karena ini baterainya model seperti ini, nyuntiknya dengan power supply ya. Setel di 5 volt, lalu tempelkan seperti ini, diamkan hingga beberapa menit ya, supaya dia tuh bisa naik. Atau bisa juga suntik dengan tegangan 12 volt, tapi nggak usah lama-lama. Kalau ini saya langsung aja di 5 volt ya, saya tahan seperti ini, tunggu beberapa menit. Nah, seperti ini ya. Ini solusi untuk baterai yang model copotan atau jadul ya. Jadi nyuntiknya itu ya modelnya masih manual seperti ini. Ditahan positif-positif, negatif di negatif. Lalu kita ukur kembali ya. Tadi 3 volt, sekarang kan naik 3,2 volt. Artinya sudah bisa untuk menghidupkan kalau mesin HP ini normal. Namun setelah kita cek ya tadi dengan power supply, itu kurang powernya ya. Jadi hanya di bawah 0,1 ampere. Kita coba cas ya, apakah ada respon. Nah, ini ternyata sama sekali ya nggak ada respon saat saya cas. Kalau HP ini rusak atau nggak normal, tapi harusnya ada konsumsi arus, ini sama sekali ya. Oke, ini saya sudah pastiin ya, ini kondisi berarti mesin bermasalah. Ini saya coba kembali dengan cara tempelkan seperti ini.
masih tetap nggak ada konsumsi arus. Nah, ini berarti fix ya. Ini permasalahan berada di bagian mesin. Nah, tadi itu kita sempat ya cek dengan power supply, dia naik lalu turun. Artinya itu konsumsi arus untuk IC power menurut saya masih bagus ya. Cuman untuk bagian CPU tidak menyambut. IC power sudah ngangkat tapi CPU nggak menyambut, berarti kan berhenti di tengah jalan ya. Artinya berarti nggak mau nyala. Kerusakan berada di CPU. Untuk sirkulasi power on di HP itu kan biasanya saat ditekan tombol power itu konsumsi arus menuju ke IC power, dari IC power menuju ke CPU. Kalau CPU bagus dia melanjutkan ya arusnya, tapi kalau CPU nggak bagus ya mentok, sehingga dia turun kembali jarum ampernya. Jadi pembacaan untuk kerusakan HP melalui power supply itu lebih presisi ya untuk tingkat akurasinya dibandingkan dengan USB dokter atau smart USB. Nah, ini saya coba akan langsung menuju ke bagian chipsetnya atau SoC ya, atau CPU yang lebih kita kenal. Jadi ini saya coba copot karena ada bantalan apa ini ya namanya, apa sih ya untuk pendingin itu. Oke, ini oh ya thermal pad ya, ada thermal padnya. Nah, ini saya perhatiin ya, ini bagian CPU nya itu tidak kondisi terlem ya, dan chipsetnya pun MediaTek. Nah, ini saya akan coba teropong dari samping ya teman-teman supaya tahu kondisi CPU-nya dilem atau enggak. Nah, itu bisa diperhatiin tuh, bola-bola kaki di bawah CPU itu kelihatan. Artinya ini CPU tidak ada lem. Nah, kalau tidak ada lem itu lebih mudah kita untuk goyang inul, sehingga nggak perlu rebal CPU. Nah, ini saya akan lakukan pemanasan atau rehot saja ya, karena ya ini antara ya atau tidak gitu aja ya, karena ya HP jadul masih 3G pula. Kalau kita maksimalin ya hasilnya pun juga masih 3G. Jadi ya ini saya hanya coba panasin ya, sesekali kita goyang inul ya, karena perkiraannya sih memang di bagian SoC nya. Jadi CPU itu kata lain juga bisa disebut SoC ya, System on Chip. Jadi semua sistem kinerja HP berada pusat di SoC atau CPU. Nah, ini saya tembak dengan blower di setelan anginnya 3, panasnya 400 atau 370 sampai 400 lah. Jadi sesuaikan blower masing-masing ya. Ya, saya rasa cukup ya, gitu aja, karena ya namanya HP bangkai. Jadi kita tuh hanya mengupayakan ya, tidak semaksimal mungkin. Karena ini kalau diturutin HP-HP jadul ya, nanti sekalinya ini tetap nggak sembuh ya, kita harus tracking jalur. Kira-kira tuh apa penyebabnya HP ini powernya lemah ya, tidak disambut oleh CPU. Apakah ada tegangan kerja yang tidak memenuhi? Jadi di CPU itu ada tegangan kerja ya, 1,2 volt, 2,8 volt, macam-macam sesuai skemanya kita cari atau tracking jalurnya. Tapi karena ini HP bangkai saja ya udah panasi aja. Hidup ya alhamdulillah, enggak hidup ya alhamdulillah. Karena kan tak bikinin konten ya. Ya, buat teman-teman semua, apapun keadaan kalian ya semua, jangan lupa bersyukur hari ini, apapun itu keadaannya ya.
Insya Allah dengan bersyukur kita selalu akan dimudahkan urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin. Ya, ini sudah, kita langsung saja rakit ya. Untuk HP jadul, bangkai, rongsokan, itu saya banyak banget teman-teman. Tapi kebanyakan masih 3G. Ya, sebagai contoh yang kita garap ini juga masih 3G. Namun untuk kebutuhan konten supaya teman-teman tuh ya selain buat edukasi juga buat hiburan ya. Wih, ini ada HP Lenovo nih, bangkainya, nontonlah, kan bisa buat mengenang ya, tempo dulu. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Lenovo tipe ini, tulis di kolom komentar bagaimana performa saat make HP ini. Walah, merotol guys. HP lewes tua ya kebanyakan rapuh ya. Oke, saya carikan dulu baterainya tadi. Nah, ini untung masih ada baterainya ya, sehingga enak, kita akan nggak perlu nyari-nyari baterainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, mempesona. Lenovo. Lenovo ini produk apa? Teman-teman bisa kasih infonya di kolom komentar. Produk lokal atau produk dari apa sih? Kalau dulu tuh IMB ya, atau apa ya? Karena setahu saya ini Lenovo juga sekarang kecimpungnya di laptop ya. Oke, ini ngisi 3%. Nah, ini setelah beberapa menit kita coba lihat. Wih, ngisi 13% guys. Kita langsung nyalakan. Ya. Ya, biasanya kalau HP rongsokan kayak gini yang Android ya, kalau masih 3G ya biasanya RAM-nya kecil. Ini tadi RAM-nya 1 kayaknya. Dan biasanya lelet. Nah, delay. Apalagi HP bangkai ini. Jadi ya kalaupun mau digunakan lalu mau internetan ya paling nyambung wifi ya. Kasihan 3G nggak ada ruang dan waktu untuk di jaringan ya. Oke, ini sudah nampil ke tampilan menu guys. Alhamdulillah untuk sentuhnya masih aman ya, walaupun itu pecah. Nah, ini tampilan menunya Lenovo. Saya akan coba masuk ke pengaturan. Mana ini pengaturan setelan? Walah, nggak mau ya, disentuh dia agak lelet nih teman-teman. Jadi ya ini penyakitnya HP-HP zaman dulu tuh RAM-nya kecil baru lelet. Apalagi nih HP bangkai bekas pemakaian tambah lelet lagi. Nah, ini seharusnya ya kita coba reset ya. Ini saya akan coba langsung reset saja ya ke pengaturan pabrik ya. Udah 1 GB RAM-nya, bangkai pula. Ya harus sekalian dibersihkan ya. Untuk softwarenya kita reset ke pengaturan pabrik. Nah, ini tinggal hapus semua supaya lebih sedikit ringan ya. Lenovo sekarang nih masih masih produksi nggak ya untuk Lenovo? Wah, tampilannya masih robot hijau seperti ini ya. Ini kayaknya menggunakan apa ya, Android berapa ini ya, sistem OS-nya? KitKat kah? Oh enggak ya, mungkin di atasnya ya. Oke, ini kita habis reset, tinggal tunggu saja ya. Jadi di zamannya Lenovo muncul, ini King Infinix belum muncul. Oke, ini sudah ketampilan menu.
Kita coba lihat. Nah, ini kan sedikit rada enak untuk dioperasikan ya. Tuh. Oke. Sekilas saya melihat Kingo Super User. Berarti sudah pernah di root ini. Rootnya nggak hilang ya setelah di reset. Oke, ini saya cas. Lalu saya akan coba apa ini ya? Saya akan coba kamera dulu ya. Kameranya bagaimana ini kira-kira? Wih, kameranya ya sesuai lah ya. Kalau zaman dulu ini sudah hebat lah kamera seperti ini. Oke, kameranya yang penting berfungsi ya. Nah, ini udah tinggal kita jadikan pajangan. Mau dipakai kan masih 3G juga. Nah, ini yang aneh, masih ada plastiknya. Jadi pamalik kalau nggak kita kelentek. Are you ready? Wangel men iki. 1, 2, 3. Mantap ya. HP bangkai masih ada plastiknya untuk LCD-nya. Waduh, walaupun retak ya. Oke, itu saja. Semoga bisa menghibur dan terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.